Shalom semua, thank you untuk Bro Dadang, pemimpin pujian yang luar biasa. Boleh sering-sering diundang nih buat pimpin pujian kalau ngedadak begitu ya. Ya. Shalom buat Suka semua. iseng. Shalom. Wah, nggak bisa disebut satu persatu nih, tapi saya senang bisa ada di antara saudara. Dan ini ada teman naik motor saya juga nih, Bung Ferdi. Shalom, apa kabar? Ya, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sorry, sebelumnya saya udah sempat kasih satu judul, tapi ternyata beberapa hari terakhir ini justru Tuhan lagi banyak bicara mengenai keintiman. Dan waktu Tuhan banyak bicara mengenai keintiman ini, saya lebih condong ke situ gitu, kayak satu hal Tuhan lagi mau bicara kepada kita adalah bicara mengenai hari-hari ini kita perlu masuk lebih intim dengan Tuhan. Nah, saya akan bahas satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah mengalami yang terbaik. Mengalami yang terbaik. Saya yakin dan percaya semua orang rindu mengalami yang terbaik. Siapapun kita rindu mendapat yang terbaik. Yang belum punya pasangan hidup, rindu punya pasangan hidup yang terbaik. Yang belum punya pekerjaan, rindu punya pekerjaan yang terbaik. Yang belum punya momongan, rindu punya anak yang terbaik. Yang belum punya promosi, rindu untuk dipromosikan yang terbaik. Semua rindu untuk mendapat yang terbaik. Cuman pertanyaannya bagaimana? Bagaimana di dalam kehidupan ini kita bisa mendapat yang terbaik? Dan apakah sebetulnya yang terbaik itu? Apakah kita betul-betul sudah mengejar yang terbaik yang sesungguhnya? Atau kita sedang mengejar yang terbaik, namun itu adalah sesuatu yang fana atau sesuatu yang semu? Nah, kita akan belajar dari kisah di mana Tuhan menuntun seorang bernama Abraham, saudara ya. Di Kejadian 12 dan Kejadian pasal 13, saudara. Ya, untuk mengalami yang terbaik, kunci kita mengalami yang terbaik, kita akan belajar dari kisah hidup Abraham. Kalau kita ngomong Abraham, semua akan langsung punya pandangan, punya pemikiran, langsung kita punya pikiran, oh Abraham, orang hebat luar biasa, nabi Tuhan, mendengar suara Tuhan, memimpin satu bangsa yang besar, mencapai satu pencapaian yang luar biasa. Dan kita yang disebut, kita juga ini orang-orang yang disebut dengan Israel rohani adalah keturunan Abraham secara rohani. Jadi ini orang hebat. Tapi ternyata untuk mencapai kehebatannya, dia berasal dari orang yang bukan siapa-siapa. Tahu dari mana? Karena kalau kita lihat dari panggilan hidup Abraham, Abraham itu dipanggil dari nol. Bayangin saudara ya, bayangin. Di seluruh dunia, tiba-tiba nggak ada yang ngomong, tiba-tiba penyampaian Tuhan menyingkapkan dirinya kepada seorang bernama Abraham di negeri antah berantah, dan tiba-tiba suara itu berpesan begini, Abraham, aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku, aku akan memimpin kamu keluar dari tanah kelahiranmu, menuju tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, dan lain sebagainya. Tiba-tiba Allah menyingkapkan dirinya sebagai Allah yang benar. Sebagai Allah yang eksis, the existing one, Jehovah. Tiba-tiba Allah menyingkapkan dirinya kepada satu pribadi yang adalah bukan siapa-siapa. Nah, waktu Tuhan menyingkapkan dirinya itu, Abraham ini ikut dengan Tuhan. Jangan lihat Abraham yang sudah diberkati. Lihat bagaimana perjalanan hidup Abraham dari bukan siapa-siapa. Harus mempercayai sesuatu yang baru dia dengar. Dan dia berjalan sampai akhirnya dia mencapai pencapaian yang luar biasa. Sampai dikatakan dia adalah bapa dari orang beriman. Tentu ini nggak mudah. Ya, ikut Tuhan, perjalanan kekristenan, tidak ada yang mudah. Tapi kita akan belajar bagaimana kita selama ikut Yesus, ikut Tuhan sebagai orang Kristen, kita ngalamin yang terbaik. Nah, kuncinya saya cuma bagi 4 saja secara singkat. Yang pertama, kuncinya adalah mengejar perjumpaan dengan Allah. Kejadian pasal 12 ayat ke-7, ini adalah kisah, Kejadian pasal 12 itu kisah awal Tuhan memanggil Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 7 dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram, namanya masih Abram, belum berubah Abraham, dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka, perhatikan kalimat ini, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Alasannya apa dia mendirikan mezbah bagi Tuhan? Alasannya yang warna merah, saudara. Yang telah menampakkan diri kepadanya. Saya ulang. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan,
yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, kalau seseorang membangun satu mezbah, di atas mezbah pasti harus ada korban. Kalau udah bikin mezbah nggak ada korban, itu sebetulnya mezbah yang sia-sia. Maka waktu Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan, coba perhatikan, Alkitab tidak pernah mencatat Abraham membangun mezbah, mendirikan mezbah, karena Allah telah berjanji memberkati dia. Bukan. Sekalipun memang betul Allah berjanji di kalimat sebelumnya. Tapi buat Tuhan, ada hal yang lebih buat Abraham, ada hal yang lebih penting tentang Tuhan, bukan bicara soal janji berkatnya, tapi bicara mengenai perjumpaannya dengan Allah. Saudara, hari ini apa yang kita kejar? Adakah kita mengejar perjumpaan Allah, atau kita sedang mengejar berkat-berkat Allah? Kita bisa saja mendapatkan jawaban-jawaban Allah. Kita sedang mengejar jawaban Tuhan. Tidak salah, saudara. Kita berdoa, Tuhan berkati bisnisku, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati keluargaku. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Tapi, kalau kita mendapatkan jawaban Tuhan, kita mengejar jawaban Tuhan dan mendapatkan jawaban Tuhan, belum tentu kita mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara bisa ikuti saya sampai di sini ya. Kita bisa saja mengejar jawaban-jawaban Tuhan. Mujizat, berkat, Tuhan bisa kasih. Ya, Tuhan bisa kasih. Tapi waktu kita mendapatkan jawaban itu, belum tentu kita mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara harus bedakan yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan dengan jawaban Tuhan. Ingat orang kaya yang ditanya, yang dia nanya sama Tuhan Yesus gini, Tuhan, apa ya yang harus saya lakukan untuk menerima hidup kekal? Waduh, pertanyaannya dahsyat. Dia udah mikir sesuatu yang besar, yang di atas, yang sempurna, begitu kan? Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu mau sempurna, gini, jual hartamu, bagikan sama orang miskin, lalu kembali ikut aku. Ini adalah satu panggilan menjadi murid Kristus loh. Jarang loh Tuhan manggil secara langsung begitu. Ini Tuhan panggil langsung loh. Tapi perhatikan, laki-laki itu bahasa Sundanya ngaleos parantos, saudara ya. Udah ngaleos parantos, udah Yesus jawab, dia nanya, Yesus jawab, dia akhirnya gini, dia memalingkan wajahnya dengan kecewa, dan dia meninggalkan Yesus. Ngaleos parantos, saudara. Coba katakan ngaleos parantos, saudara. Nah, ngaleos parantos, saudara ya. Jangan kita menjadi orang seperti ini, ngaleos parantos. Udah dijawab Tuhan loh. Tapi kecewa. Padahal dia nanya kan, dijawab lu padahal sama Tuhan. Kecewa dia. Karena jawabannya nggak pas sama maunya dia. Kenapa kecewa? Karena dia ngejar jawabannya. Coba kalau yang dikejar Yesusnya, dia langsung jual tuh hartanya. Ikut Yesus pasti. Saudara bisa ikuti saya di sini. Saudara bisa dapat 1000 jawaban Tuhan, tapi kalau saudara nggak pernah berjumpa dengan Tuhan, satu hari saudara akan tinggalkan kekristenanmu. Saudara bisa terima 1000 mujizat, tapi kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari-hari ini, di saat masa yang sukar, saudara akan tinggalkan Yesus. Sekalipun engkau pernah dijawab 1000 kali jawaban, 1000 mujizat engkau dapatkan. Mari kita tanya lagi sama diri kita, apa sih yang sedang kita kejar hari-hari ini? Lebih kaya, lebih hebat, lebih tenar, lebih. Apakah itu ending dari cerita hidup kita? Ya kita lihat. Nah yang kedua, saudara, kunci untuk mengalami yang terbaik adalah melekat kepada Allah, walau diberkati. Pasal 12 ayat 8, kemudian Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai atau Gaza hari-hari ini di sebelah timur. Dan ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada satu rasa ketertarikan lebih lagi. Makanya dia mendekat kepada Betel. Betel diambil dari kata bet, bait, rumah, dan Elohim, Allah Maha Kuasa. Jadi Betel itu artinya adalah rumah Allah.
Dan Abram memasang kemahnya, dengan sengaja dia memasang kemahnya. Nah, kata kemah dari bahasa Ibrani aslinya itu artinya adalah dia menjadikan tempat itu home. Bukan cuma sekedar memasang satu bangunan tenda, bukan. Tapi dia menjadikan tempat itu home. Saudara, kita perlu bedakan antara home dengan house. Kita bisa punya rumah yang megah, yang mewah, yang luar biasa nyaman. Tapi belum tentu ada home di dalamnya. Saudara punya rumah yang luar biasa hebatnya. Dibangun dengan arsitek yang terkenal sekali. Dengan jumlah bangunan yang harganya mungkin mahal sekali. Apakah satu jaminan bahwa di dalam rumah itu akan ada home? Home bicara mengenai tempat di mana kita betah tinggal lama di sana. Home bicara mengenai kita merasa kerasan, kita merasa nyaman ada di sana. Saudara yang senang traveling, tadi saya sempat dengar cerita ya, lagi pada ngobrol Koeming, baru pulang dari Garut. Mungkin Koeming adalah orang yang senang traveling. Tapi segimananya kita senang traveling? Satu titik kita pasti jenuh, lalu kita berkata, gue pengen pulang. Apa yang membuat kita pengen pulang? Apakah karena rumahnya? Bukan. Karena suasana yang tidak bisa kita beli. Karena suasana yang tidak bisa kita gantikan oleh hobi ataupun kesukaan kita. Kita butuh home. Saudara, di mana home kita hari-hari ini? Abraham menjadikan tempat bait Allah, rumah Allah, hadirat Allah adalah home. Tempat dia merasa kerasan, tinggal nyaman di sana. Apa yang menjadikan home hari-hari ini dalam kehidupan kita? Biarlah kita betul-betul menjadikan hadirat Tuhan adalah home. Tempat kita betah, tinggal lama di dalam hadirat Tuhan. Kalau belum apa-apa kita baca, kita baru satu pasal kita udah bilang, udah kelamaan nih, udah kebanyakan nih bacanya. It's not home. Itu berarti kita belum menjadikan hadirat Tuhan home. Saudara, kalau saya lagi baca firman ya, apalagi didukung suasana, dulu sebelum PSBB itu saya paling seneng tuh kalau mau motoran sama si Koverdi ya, sengaja janjian di Tahu Lembang. Nah sebelum dia datang, saya tuh biasa udah datang duluan nongkrong di Tahu Lembang. Saya tuh sambil nyeduh satu teh gitu ya, beli teh panas, teh tawar panas, sama tahu gitu ya. Saya tuh baca firman, itu aduh rasanya nikmat, lebih nikmat dari tahunya saudara. Kenapa? Karena itu bisa nggak beres gitu. Waduh, kayak pewahyuan terus turun, udaranya sejuk pula gitu kan. Wah, saudara. Sangat nyaman sekali. Buatlah diri kita senyaman mungkin ada di dalam hadirat Tuhan. Buatlah suasana waktu kita mencari Tuhan itu suasana yang nyaman, sehingga kita betah untuk lama-lama mencari Tuhan. Mari saudara, kita butuh ini. Kita butuh home. Dan ayat firman Tuhan berkata begini, ini bandingkan ini. Cukup satu pasal, nggak perlu banyak saudara. Saya akan bongkar sama saudara. Waktu seseorang berani melepaskan yang terbaik untuk hadirat Allah. Lihat. Satu pasal, nggak banyak. Satu pasal, 12 ke 13. Sekarang keadaan Abraham berubah total. 13 ayat 2 berkata, adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emas. Kalau bicara ayat sebelumnya, apakah Alkitab mencatat Abraham kerja keras? Abraham melakukan perkara-perkara yang dahsyat? Enggak. Abraham berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Abraham merindukan hadirat Tuhan. Abraham merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Saya bukan bilang kayak gini berarti kita nggak boleh kerja keras. Bukan, saudara ya. Tapi lihat, usaha manusia tanpa Tuhan itu sia-sia. Usaha manusia sehebat apapun tanpa Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, semuanya sia-sia. Tapi waktu seseorang berusaha, berjalan di dalam rencana Tuhan, dituntun oleh Tuhan, satu pasal nggak perlu lama, saudara. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Mungkin sekarang mungkin adapun Abram sangat kaya, banyak asetnya, propertinya, gitu ya. Tadi ngomongin properti di KBP gitu ya. Banyak propertinya, banyak ternaknya. Sekarang ternak kayaknya nggak terlalu tenar. Ya. Banyak propertinya, banyak rumahnya, banyak tanahnya, perak dan emasnya. Wow. Nah, ayat 3-nya ini menarik. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Dia balik lagi ke Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Balik lagi ke hadirat Allah. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram
memanggil nama Tuhan. Balik lagi ke hadirat Allah. Saudara, saya yakin dan percaya kita ikut Tuhan, jalan di dalam tuntunan Tuhan. Mengejar perjumpaan dengan Tuhan. Udah pasti. Pasti, saudara. Pasti. Saudara akan hidup dalam berkat Tuhan. Saya nggak bicara cuma berkat materi. Semua berkat yang terbaik. Saudara, apa yang saudara butuhkan? Tuhan pasti. Pasti Tuhan kasih. Saudara yang udah punya anak, apalagi saudara seorang ayah. Kalau lihat anak nurut, diomongin apa nurut, nggak pernah minta. Pokoknya kalau ditanya mau apa enggak, yang penting mau papa aja seneng, yang penting mau papa happy, yang penting mau dekat sama papa. Saudara akan biarkan anak saudara terlantar? Bayangkan bahwa Anda adalah seorang konglomerat yang hartanya tidak pernah habis. Itulah Tuhan kita, lebih kaya dari konglomerat manapun. Dan waktu anak kita gitu ya, bayangkan kita konglomerat luar biasa gitu, anak kita kayak begitu sikapnya. Apa juga yang anak kita minta, gak usah minta dah, kita kasih, betul nggak saudara? Apakah Bapa di sorga tidak bisa melakukan yang sama? Bahkan bisa melakukan lebih dari yang dapat kita lakukan untuk orang, untuk anak-anak kita. Mari respon dengan benar. Hati-hati kalau kita sudah sekarang, puji Tuhan kalau sekarang sudah diberkati. Ya, orang lain, saya banyak dengar, orang Kristen sekarang yang sungguh-sungguh. Orang lain bisnisnya hancur, mereka naik. Orang lain drop, mereka naik. Saya melihat ada juga yang memang orang lain drop, ngalami juga drop. Ada masa di mana lagi diproses, ada. Tapi saya khusus mau bicara mengenai orang-orang yang hari-hari ini diberkati secara luar biasa. Hati-hati, ingat kembali. Bagaimana awal kita ikut Yesus, kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa. Ingat kembali, bahwa semua itu datang dari Tuhan. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Mari saudara, berkat Tuhan bukanlah sebuah destinasi, tetapi hanyalah sebuah akibat. Saya ulang, berkat Tuhan bukanlah sebuah destinasi, tetapi hanyalah sebuah akibat. Jangan kejar berkat Tuhan. Kita bisa mendapat berkat Tuhan nggak? Bisa. Waktu kita kejar berkat, bisa. Tapi kita nggak pernah mendapatkan Tuhan. Tapi, kalau diberkati karena akibat, artinya apa? Akibat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita diberkati. Itu yang benar. Tapi kalau dijadikan sebuah destinasi atau tujuan akhir, kita sedang berjalan jauh dari perjumpaan dengan Tuhan. Kunci yang ketiga adalah memilih dengan cara pandang yang benar. Di pasal 13 ayat 10, lalu Lot ini keponakannya Abraham. Jadi sejarahnya gini saudara, Lot ini adalah keponakannya Abraham. Waktu Lot masih kecil, ayahnya Lot ini meninggal. Ayahnya Lot ini adik kakak sama Abraham. Nah, jadi semenjak ayahnya ini meninggal, Lot ini seperti ketitipan anak. Plus, Abraham pada saat itu belum punya anak. Karena Abraham baru punya anak itu umur 86, yaitu dia punya Ismail. Di umur yang ke-100 dia baru punya Ishak. Ya, jadi saat itu Abraham jelas belum punya anak. Nah, waktu ketitipan anak laki-laki ini, tentu Abraham memperlakukan dia seperti anak dia sendiri. Tahu dari mana? Gampang, lihat aja. Waktu keluar dari tanah kelahiran, Tuhan bilang, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan semuanya, keluar dari tanah kelahiranmu menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Jangan bawa apapun. Tapi Abraham bawa Lot. Kenapa? Saya yakin dan percaya itu bukan gegabahnya Abraham, bukan. Tapi karena Abraham mungkin bergumul dalam hatinya. Lah dia nanti hidup sama siapa kalau bukan hidup sama saya? Ini anak kecil, nanti siapa yang mau didik? Ini saya ketitipan, ini anak dari keluarga sendiri, keponakan saya udah seperti anak saya sendiri. Makanya Abraham memberanikan diri untuk bawa Lot keluar bersama-sama dengan dia. Mungkin dalam benaknya dia pikir gini, Tuhan, saya ini masalahnya seperti anak sendiri loh, udah bukan orang lain. Nah, singkat cerita, betul waktu Abraham diberkati Tuhan luar biasa, Lot ikut diberkati secara luar biasa. Ini bukti bahwa Abraham gak serakah, dia kasih kepada anak angkatnya ini, dia kasih kepada keponakannya ini, semuanya. Makanya hartanya sama besarnya. Sampai tempat lingkungan mereka itu udah gak cukup. Akhirnya karyawan sama karyawan mereka bertengkar. Dan waktu bertengkar, akhirnya Abraham bilang gini, udah, kita nggak usah ribut, kita nih keluarga. Oke, Lot kamu pilih dulu. Silakan kamu pilih duluan.
Mana tempat yang kamu mau, silakan kamu jalanin, dan saya akan ambil sebaliknya. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke depan, aku ke belakang. Nah, ayat 10 tiba-tiba Lot mencatat Lot seperti ini. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Perhatikan ada notes ya. Saudara kalau baca firman ada titik 2, ya, ada strip 2. Itu bukan dari bahasa asli. Tapi itu adalah dari si penafsir yang membuat ayat itu. Sorry, bukan yang membuat, yang menerjemahkan ayat itu. Ya, kalau ini disebut dengan Alkitab terjemahan baru, maka yang menerjemahkan terjemahan baru, dia ada satu penafsir yang dia menyisipkan, dia punya pendapat. Nah, itu yang dikasih strip 2. Jadi saudara kalau baca firman ada strip 2, itu artinya bisa beda-beda sama Alkitab terjemahan lain. Tapi untuk khusus yang terjemahan baru, berarti ini ada satu orang penafsir Alkitab yang mencatat ini. Nah, si penafsir itu bilang gini, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi tafsirannya ini benar, karena dia menjelaskan bahwa waktu disebut lembah Yordan banyak air, taman Tuhan, tanah Mesir sampai ke Zoar ini, untuk supaya kita yang baca kita ngerti. Ini dulu sebelum terjadinya pandemi. Ya. Karena itu terjadi secara skala besar pada saat itu ya, seperti pandemi gitu ya. Kalau pandemi sakit penyakit, kalau ini bencana alam gitu ya, force major. Terjadi bencana alam sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan api belerang. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, apakah salah Lot memilih lembah Yordan? Tidak salah. Kalau pada zaman Lot hidup pakar-pakar ekonomi dunia, saya yakin dan percaya para pakar ekonomi akan menyetujui keputusan Lot. Kenapa? Karena Lot memilih dengan cara pandang dunia yang tepat. Aset terbanyak yang dimiliki oleh Lot adalah ternak. Maka ternak lebih mudah turun ke lembah. Ternak butuh yang namanya banyak air dan rerumputan hijau. Setuju ya? Jadi tidak ada yang salah kalau dilihat dengan kacamata dunia. Kalau Lot menanyakan kepada 1.000 orang konsultan aset, konsultan manajemen aset, semua akan menjawab yang sama. Ambil Lot. Ambil lembah Yordan. That's a good place. That's a good opportunities for all your asset. Itu tempat yang bagus buat asetmu. Itu tempat yang bagus opportunity-nya, kesempatan yang peluang yang hebat. Saudara, hari ini keadaan semakin kacau. Banyak opportunities yang terbuka. Anak Tuhan kalau salah dengan cara pandang memilih, hati-hati. Kita bisa nasibnya kayak Lot, saudara. Bayangkan, Lot kaya raya luar biasa. Bawa semua ke lembah Yordan. Nggak usah lama, saudara, kalau baca ayatnya terus, saudara akan dapati sebentar saja dia tinggal dekat Sodom. Nggak lama dia udah di dalam Sodom. Kita tahu kisahnya. Nah, waktu Lot melayangkan pandangnya melihat, ini dalam terjemahan aslinya ya, saya nggak terjemahkan semua, tapi dalam terjemahan asli ada yang hal-hal yang bagus yang saya akan kutip. Salah satu yang saya kutip adalah, waktu Lot melayangkan pandangnya melihat lembah Yordan, apa yang dia lihat? Dia melihat opportunity, kesempatan untuk dirinya, keluarganya, dan seluruh keturunannya. Perhatikan kalimat ini. Dia melihat ada satu peluang yang sangat baik untuk dia bisa mewariskan hal-hal duniawi yang baik untuk dirinya, keluarganya, keturunannya, dan seluruh anak cucunya. Perhatikan mindset dia sama sekali tidak salah. Mindset dia adalah mindset seorang ayah, seorang kakek yang baik. Kalau dia nanti jadi seorang kakek. Pada saat itu mungkin dia baru jadi seorang ayah. Mindsetnya sudah sangat tepat. Tapi apa yang terjadi kita tahu. Gak lama dari kejadian itu, Sodom Gomora dihancurkan. Apa yang terjadi? Kisahnya kita flashback sedikit. Keluar dari Sodom, menuju Zoar. Betul ya? Menuju Zoar, keluar bawa ternak nggak? Enggak. Bawa harta? Nggak sempet. Bawa apa? Bawa dirinya sendiri. Bawa istrinya, kedua anaknya. Di tengah jalan, istrinya menoleh ke belakang, jadi tiang garam.
Sisa dia dan 2 anaknya. Apa yang terjadi? Di gua, di Zoar, di sebuah gua. Karena anak-anak yang perempuannya ketakutan, anak-anaknya memperkosa ayahnya dalam keadaan mabuk dan menghasilkan keturunan Amon dan Moab yang sangat dibenci Allah. Sehingga keturunan Amon dan Moab sampai selama-lamanya menjadi ketetapan Tuhan, tidak boleh menginjak bait suci. Bayangin, bandingin. Ini Abraham, dia mikir tentang kepentingan Tuhan. Lot memikir tentang kepentingan dirinya. Abraham hidup diberkati. Keturunannya tidak pernah putus. Nanti saya buka. Saya buka di poin keempat, ini luar biasa. Tapi Lot kita lihat. Dia berpikir untuk dirinya, keturunannya. Habis semuanya. Dia nggak punya apa-apa. Keluar tangan kosong. Salah cara pandang. Kalau Lot waktu itu tanya Tuhan, Tuhan, saya harus pilih kemana? Saya yakin tuh Tuhan bilang ini, jangan ambil lembah Yordan. Pasti karena Tuhan tahu Tuhan akan musnahkan Sodom. Lot gak tanya Tuhan. Lot juga gak minta pandangan kepada Abraham sebagai orang yang lebih rohani. Dia gak tanya. Dia memilih dengan pengalamannya. Dia memilih dengan kemampuannya berpikir. Secara dunia memang tidak salah. Tetapi kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi besok dan lusa hari. Sebab hanya Tuhanlah yang tahu. Saudara, yang keempat. Poin terakhir. Membuang selubung. Terobosan terjadi. Membuang selubung. Terobosan terjadi. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, ada satu sequence yang memacu sequence berikutnya. Ada satu kejadian yang memacu terjadinya kejadian berikutnya. Kalau tidak ada kejadian sebelumnya, maka tidak ada kejadian setelahnya. Ini yang terjadi di ayat ini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, itu adalah kejadian pertama. Yang memacu kejadian berikutnya adalah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandang sekelilingmu, lihat dan dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lot berpikir buat dirinya, dia habis, tidak punya apa-apa, untuk keturunannya pun, dia tidak menyisakan apapun. Tapi Abraham memikirkan tentang perjumpaan dengan Tuhan, mengejar Tuhan, melekat kepada Tuhan setelah dia diberkati, sekalipun dia banyak hartanya, dia kembali kepada hadirat Tuhan. Lihat, di satu titik ini sepertinya Abraham sedang kehilangan haknya sebagai om yang lebih tua, sebagai orang yang lebih senior, seperti kehilangan haknya, seperti direndahkan di hadapan Lot yang adalah keponakannya. Tapi lihat, justru apa yang diharapkan Lot, itu didapati oleh Abraham, waktu Abraham fokusnya sama Tuhan. Lot fokus kepada berkatnya. Lot tidak mendapatkan apa-apa pada akhir hidupnya. Pada saat itu dia mendapat, ya. Pada saat itu dia kaya raya, ya. Tapi akhir hidupnya, dia tidak punya apa-apa. Abraham, dia berpikir tentang kepentingan Allah. Dia berpikir untuk mendekat kepada hadirat Allah. Dia mengejar perjumpaan dengan Allah. Justru apa yang dia nggak minta, Tuhan yang sediakan. Seluruh negeri yang kau lihat, kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bukankah itu yang dikejar oleh Lot? Setelah Lot berpisah daripada Abram. Kenapa saya bilang ada selubung di situ? Saudara, setelah Lot, ya, Lot itu sebetulnya dari kata ini, saudara. Arti nama Lot adalah covering. Selubung, penutup, penghalang. Tudung. Saudara boleh search arti kata Lot. Penutup, selubung. Nah saudara, bayangkan. Kalimatnya saya akan ganti ya. Arti nama Lot ya, selubung ya. Kita ganti ya ayat tadi ya. Kita ganti ya, kita baca ya. Setelah selubung berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saudara dapat sesuatu enggak? Apa yang menjadi selubung kita hari-hari ini? Hobi kita bisa jadi selubung kita loh, untuk cari Tuhan. Untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Orang yang kita kasihi, itu bisa jadi selubung loh. Tidak sedikit saya mendengar banyak anak-anak muda berpacaran dengan orang tidak seiman dan akhirnya meninggalkan kekristenan. Kenapa? Mengasihi orang, mengasihi sesuatu yang lebih dari Tuhan. Itu adalah selubung. Kalau engkau mengasihi perusahaanmu lebih daripada Tuhan, perusahaanmu adalah selubung. Kalau engkau mengasihi hobimu lebih daripada Tuhan, hobimu adalah selubung. Kalau engkau mengasihi apapun di dunia ini, lebih dari Tuhan, itu adalah selubung. Waktu selubung itu diangkat, Tuhan baru bisa berfirman. Tuhan baru bisa mencurahkan the real promises,
janji yang sesungguhnya ke dalam kehidupan kita. Nah, kata terpisah setelah Lot terpisah daripada Abram, itu artinya adalah to break through, diterobos. Untuk kita bisa keluar dari selubung kita, ada satu respon yang kita perlu adalah kita perlu menerobos. Kita perlu effort, kita perlu usaha yang lebih. Untuk terobosan terjadi, itu tidak sekonyong-konyong terjadi. Terobosan terjadi waktu kita mengambil keputusan untuk menerobos selubung-selubung yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, apapun selubungmu, biarlah hari ini engkau angkat. Sungguh, saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Jangan sampai kita punya selubung. Sakit hati adalah selubung. Ganjelan sama orang adalah selubung. Respon yang tidak benar waktu kita disakiti, dikhianati, difitnah, itu bisa menjadi selubung. Engkau boleh sakit hati 1-2 hari, udah jangan lama-lama. Engkau disakiti oleh orang yang paling dekat, udah ia ngerti namanya sakit hati. Tapi jangan disimpan kelamaan. Buat apa itu disimpan? Sebab waktu itu disimpan, itu akan jadi selubung dalam kehidupan kita dan itu akan menghancurkan kehidupan Anda dan saya. Saudara, satu kerinduan saya, siapa yang berani melepaskan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Firman Tuhan berjanji, seperti kerinduan saya. Apa yang terlepas akan dikembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Firman berkata begini, barang siapa berani kehilangan nyawanya untuk aku. Nyawa itu udah paling tinggi lah takarannya. Ada yang lebih berharga dari nyawa? No. Orang rela korbankan semua hartanya untuk menyelamatkan nyawanya, bukan? Nyawa adalah takaran tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Barang siapa kehilangan nyawanya untuk aku, kata Tuhan, ia akan mendapatkannya. Tapi barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangannya. Waktu yang terbaik kita berani serahkan kepada Tuhan. Saudara nggak usah takut, semuanya akan kembali. Waktu Sakeus, seorang pemungut cukai yang menipu banyak orang, berani berkata. Itu kisahnya kan persis setelah kisah di mana ada seorang kaya yang gak berani melepaskan hartanya untuk Tuhan. Di pasal berikutnya, Yesus cerita tentang Zakeus, kisah tentang Zakeus. Orang yang kaya raya luar biasa juga. Tapi orang yang beragajulan hidup gak benar, lintah darat. Tapi waktu dia berani serahkan semua, Tuhan gak minta apapun. Tiba-tiba dia dengan sendirinya, dia berinisiatif. Aku lepaskan hartaku, aku kembalikan orang yang aku tipu, aku kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan bilang apa? Engkau mendapatkan hidupmu. Lihat, ada satu prinsip firman Tuhan yang kita harus dalami hari-hari ini. Justru di masa-masa seperti ini, bukan bagaimana kita lebih mendapat, tapi lebih melepas. Supaya yang kita lepas, dia akan kembali. Waktu kita berusaha mencengkram hartaku, milikku, usahaku, jabatanku, semua kini saudara ya, gak ada yang dapat, habis. Semakin kita lepas untuk kepentingan Tuhan, semuanya akan kembali. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Engkau berani lepas berkatmu di bumi ini untuk Tuhan. Sorga melepas berkat untuk kita. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Kau ikat berkatmu, engkau nggak mau membagi, engkau nggak mau menabur, ya udah, sorga pun akan mengikat berkatnya. Sehingga tidak tercurah apa-apa dalam kehidupan kita. Saudara, saya rindu kita nyanyi satu lagu, saudara ya. Ini lagu memberkati saya banget. Sebetulnya waktu itu saya mengejar jawaban Tuhan. Saya divonis sakit Crohn tahun lalu. Nah, waktu saya divonis sakit Crohn, setiap hari waktu saya doa, itu saya punya jam doa khusus jam 9 malam. Saya tuh selalu minta kesembuhan. Saya minta kesembuhan. Saya menangis, saya minta kesembuhan. Tapi di satu titik, saudara, justru yang saya dapatkan bukan jawaban. Yang saya dapatkan adalah satu kenikmatan, satu home. Ternyata hadirat Tuhan membuat saya betah tinggal di situ. Jadi yang membuat saya betah itu bukan karena saya dijawab, karena satu saya belum dijawab, saya belum sembuh. Tapi hadirat Tuhan ternyata mengubah hati saya, membuat saya menjadi nyaman, betah, kerasan tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan ada satu lagu yang terus menemani saya untuk mengingatkan betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam hidup saya. Saudara yang bisa nyanyi lagu ini boleh nyanyi sama-sama saya.
Lagunya berjudul How I Need Your Presence dari Symphony Worship. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Betapa kami membutuhkan hadirat-Mu, Tuhan. Your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord Jesus. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you, as I worship you. Waktu kami datang menyembah-Mu, Tuhan, kami mendapati Engkau. Kami berjumpa dengan Engkau. Kasih-Mu mengalir bagi setiap kami saat ini. Menjamah tanah hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Hari-hari ini kami terlalu sibuk, Tuhan, untuk mengejar hal-hal yang lain selain Engkau. Sebab kami dituntut oleh kebutuhan demi kebutuhan. Kami nggak bisa pungkiri bahwa kami stres, kami depresi, kami nggak tahu harus bagaimana menghadapi keadaan ekonomi. Tapi hari ini kami dibukakan satu rahasia firman-Mu. Waktu kami mengejar perjumpaan dengan Engkau, maka berkat-berkat-Mu akan mengejar hidup kami dengan cara yang ajaib. Kami percaya, Tuhan, waktu Engkau mulai buka jalan, kami akan berusaha sungguh-sungguh supaya berkat-Mu boleh disalurkan untuk banyak orang, bukan untuk diri kami saja. Kami percaya, Tuhan, kalau hari-hari ini kami sudah diberkati, inilah yang akan menjadi respon kami. Kami akan kembali mendekat kepada hadirat-Mu. Kami tidak akan menjauh daripada hadirat-Mu, Tuhan. Tuntun kami, Tuhan. Tuntun kami langkah kami, Tuhan. Engkaulah Sang Gembala Agung kami. Engkau yang berjalan di depan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur hidup kami. Setiap teguran-teguran-Mu itulah yang menyelamatkan kami dari segala malabahaya. Kami percaya, Tuhan, malam hari ini Engkau mengubah setiap hati yang keras. Engkau menghancurkan kami, Tuhan, supaya hati kami kembali lembut. Hati yang rela menyerahkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Hati yang rela mengampuni. Hati yang rela melepaskan. Sebab kami tahu apa yang kami lepaskan untuk Kristus tidak akan pernah hilang, tapi akan kembali berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap para pengerja-Mu, Tuhan, yang sudah menabur sekian lama di dalam hadirat-Mu. Mereka menabur tenaga, mereka menabur biaya, mereka menabur semua yang terbaik untuk Tuhan. Ini waktunya, Tuhan. Tahun ini juga seperti Ishak menabur di tempat, di tanah yang kering, di musim yang kering. Tahun itu juga Ishak memperolehnya berlipat kali ganda. Ya, saat ini tercurahlah berkat-Mu di dalam nama Yesus. Berkat kesembuhan, berkat kerohanian, berkat jasmani, curahkan di dalam nama Yesus. Tercurah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang kurang Kau tambah-tambahkan, berikan hikmat dan wahyu-Mu. Untuk kami memulai bisnis-bisnis yang berbeda dari orang kebanyakan. Bisnis-bisnis yang hari ini mungkin dipandang sebelah mata oleh orang, tapi satu hari, waktu kami berjalan di dalam rencana-Mu, tempat yang kering akan berubah menjadi sumber mata air.
Tanah yang tandus akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah terbukalah surga dan tanah menghasilkan hasil yang terbaik untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kehidupan Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Haleluya. Amin. God bless. Thank you everyone. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Ko Uung, terima kasih Pastor Stefanus dan juga Ko Budi, Ko David, semua teman-teman. Terima kasih banyak. Mari saya serahkan semuanya sekarang ke Mr. Eric buat doa tutup. Silakan Pak Eric. Kami bersyukur untuk semua yang sudah boleh mengizinkan malam hari ini, bahwa kami juga boleh mendapat berkat-berkat melalui Ko Ivan Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa kami terus mendapatkan kekuatan di balik setiap firman yang sudah Tuhan bagikan, dan bahkan kami percaya firman-Mu itu hidup dan mengubahkan kami hari lepas hari, waktu lepas waktu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terus menopang, bahkan Ko Ivan ya Tuhan, bahkan kami percaya di balik kondisi Corona hari-hari ini, Engkau terus membuat Ko Ivan menyelesaikan tugas-tugasnya, visi dan misinya untuk lawatan Tuhan di hari-hari ke depan ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, kami bersyukur, bahkan kami juga boleh terus unity di bawah penggembalaan daripada Ko Uung Tuhan. Kami tidak lupa mau terus mendukung ya Tuhan, gembala kami di dalam hari-hari lepas hari ini, bahkan sampai pada waktu yang Tuhan tentukan untuk kami boleh beribadah lagi secara offline, secara tatap muka Tuhan. Itu yang terus menjadi kerinduan kami. Namun kami juga mau terus membela ya Tuhan untuk jemaat hari-hari ini yang kami tahu bahwa keadaan tidak baik, resesi ekonomi dan segala sesuatu yang mungkin dunia tawarkan tidak baik, tapi kami percaya bahwa kami hidup di dalam dunia yang tidak tergoncangkan, karena kendali oleh yang daripada Tuhan itu yang ada pada kami, bukan karena dari dunia ini Tuhan. Sebab itu, mari Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu hari-hari ini, bahkan setiap jemaat Tuhan, supaya kami hanya boleh dihidupkan oleh iman percaya kami, bukan oleh bimbang, bukan oleh jiwa yang dominan, bukan oleh pikiran-pikiran yang mengintimidasi, namun oleh iman percaya kami bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya minggu depan juga kami akan terus berkumpul untuk boleh terus unity ya Tuhan. Sebab terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Ko Uung. Ya, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, percaya berkat Bapa akan melimpah atas setiap kalimat. Angkat kedua tangan kita, buka hati kita saat ini, dan setiap kita terimalah berkat yang melimpah-limpah, yang terbaik dan terindah Bapa kita di surga. Cinta kasih pribadi Yesus Kristus Tuhan, kuat kuasa, pengurapan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus, nyata kita mulai saat ini sebagai kekal selamanya, dan iman kita sama-sama katakan, amin. Thank you ya. Oke, di open semua. Terima kasih. Terima kasih. Senang. Ibadah. Ya. Ya. Oke, semua.